Pak Paroso hari ini ketuanya PDI Perjuangan Lampung Barat, Mas Jafar ketuanya PKB di Lampung Barat. Tapi kami berdua ini punya niat yang sama, membesarkan Nahdlatul Ulama. Biasa itu. Mungkin ada di antara kalian yang hari ini ikut pendidikan ini, mungkin di luar daripada partai saya, di luar dari partainya Mas Jafar. Mungkin ada di kuning, mungkin ada di hijau. Yang penting jangan masuk yang dua. Karena yang dua ini beda mungkin pemahamannya dengan kita. Yang pertama yaitu Partai Amanat Nasional, karena itu organisasinya Muhammad. Yang kedua PKS. Kalau yang lainnya mau menanggapi pernyataan Pak Rosil, maka saya sebagai Ketua PKS Lampung, sesungguhnya selain saya alumni pesantren Rakyat Yogyakarta, saya juga dekat dengan para pimpinan NU baik wilayah ataupun di PBNU. Maka sesungguhnya pernyataan seperti itu sangat tidak benar bagi pimpinan NU. Saya juga sudah mengkonfirmasi pada salah satu ketua PBNU dan beliau menyatakan NU adalah paling besar untuk umat Islam di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ya, sahabat Aja Channel semua, gaya politik jujurnya Anies Baswedan ini mulai membuat limbung lawan-lawan politiknya. Ya, karena lawan-lawan politiknya sebaliknya. Mereka banyak melakukan pencitraan yang tipu-tipu, yang tidak clear, tidak jelas, sehingga ketika ini seperti balon gitu ya, yang membesar kena letupan kecil saja pecah langsung kelihatan kosongnya. Ini seperti yang terjadi kemarin ketika gerbong kosong dibawa oleh PAN, ya, gerbong kosong juga dibawa oleh Golkar untuk bergabung dengan Gerindra. Ini membuat panik PDIP. Kenapa? Karena mereka sangat berharap sekali bahwa PAN dan Golkar itu bergabungnya ke PDIP. Apalagi sebagai partai terbesar, partai pemenang. Kan begitu ya, dia menganggap dirinya sebagai gula yang akan dikerubuti semut-semut. Ternyata semut-semutnya malah ke sebelah. Jadi panik luar biasa hari ini PDIP. Berbeda dengan kubu Anies. Kubu Anies sih santai saja, rileks saja. Toh sudah tahu kok grassroots-nya PAN ke Anies, grassroots-nya Golkar ke Anies. Kalau mau tambahan grassroots-nya P3 pun ke Anies itu. Mau apa lagi gitu. Tinggal kita membuktikan saja, terus menyebarkan kabar-kabar, fakta-fakta terkait Anies Baswedan. Itu saja gitu. Nah, ini menarik ketika kita lihat di Lampung Barat, ketua PDIP-nya luar biasa ini, melarang warganya untuk gabung ke PKS. Segitu paniknya PDIP ya. Memang bukan hanya PKS, tapi nanti kita lihat di beritanya. Saya ini fokusnya ke PKS saja lah. Ketakutan ketika PKS semakin membesar meninggalkan PDIP, barangkali begitu ya. Nah, mungkin kebetulan ketua PDIP ini orang NU juga barangkali gitu, sehingga berani gitu untuk mencoba melarang warga NU. Masya Allah. Udahlah, kita langsung lihat saja kabarnya ya. Dari Detik. Heboh, ketua PDIP Lampung Barat larang warga NU gabung PAN dan PKS. Ya, kalau PAN saya nggak akan komentar ya, terserah saja lah. Beredar video ex Bupati Lampung Barat yang juga ketua DPC PDIP. Oh, mantan bupati, ya, ketua DPC PDIP. Duga Pak Rosil Mabsus melarang sejumlah warga NU untuk bergabung ke PAN dan PKS. Dia juga menyarankan untuk gabung ke partai selain dua partai tersebut. Ngeri kali ya, bisa kayak begini. Dalam video berdurasi 2 menit 7 detik yang diterima Detik Sumbangsel Kamis, awalnya Pak Rosil mengungkapkan bahwa warga NU tersebar di mana-mana dan dapat berkontribusi dalam membesarkan NU.
Yang namanya NU itu berada di mana-mana, sama dengan Pak Parosil. Pak Parosil hari ini adalah Ketua DPC PDIP Lampung Barat. Dalam konteks apa ya? Apakah dia juga mengurus di NU? Belum kelihatan nih infonya. Mas Jafar juga Ketua DPC PKB Lampung Barat. Tapi kami berdua ini mempunyai niat yang sama, membesarkan Nahdlatul Ulama. Ujarnya turut menyebut nama Ketua DPC PKB Lampung Barat, Jafar Sodik. Kemudian Parosil tampak mengajak warga NU yang hadir untuk jangan ragu-ragu bergabung dengan partai politik mana saja, kecuali tadi PAN dan PKS katanya. Yang penting jangan masuk yang dua, karena yang dua ini berbeda pemahamannya dengan kita. Yang pertama itu PAN, karena Muhammadiyah. Muhammadiyah juga udah ke partai umat kok. Yang kedua PKS. Yang lain monggo-monggo wae. Tapi PKS bahkan sulit untuk dijelaskan ya. Kenapa jangan gabung ke PKS? Ya karena di PKS banyak NU sebetulnya. Banyak Muhammadiyah, banyak Persis, dan yang lain-lain. Orasi ini disampaikan dalam kegiatan pendidikan dasar Nahdlatul Ulama. Dalam konteks pendidikan dasar. Menanggapi ini, Ketua PBNU Prof. Mukri mengatakan bahwa apa yang disampaikan dalam video itu tidaklah benar. Dia menjelaskan bahwa pengurus Nahdlatul Ulama tidak pernah melarang atau membatasi hak kadernya dalam berpolitik. Jadi bukan orang NU-nya sendiri gitu. Ketua DPC PDIP bisa-bisanya wani-waninya ngelarang-larang. Tidak benar itu. Nahdlatul Ulama tidak pernah melarang itu. Itu Ketua PAN juga buktinya silaturahmi ke NU. Jadi silakan warga NU menggunakan hak pilihnya. Hari ini NU bukan hanya milik satu partai, NU ada di semua partai. Nah ini betul itu. Ya. Oke. Nah tapi tentu kita harus fair. Gimana versinya Ketua DPC PDIP Lampung Barat ini ya? Kita lihat. Bantah. Dia membantah melarang warga NU masuk PKS dan PAN. Kita lihat bantahannya masuk akal apa enggak ya? Ketua DPC PDIP Lampung Barat, Parosil Mapsus, membantah telah menjelek-jelekan Partai PAN dan PKS dalam kegiatan Nahdlatul Ulama. Dia menuding ada pihak yang sengaja ingin menjatuhkannya sehingga kemudian video tersebut tersebar. Oke, di sini belum terlihat alasannya, bantahannya. Ditemui saat menghadiri kegiatan Rakerda 4 DPD PDI Perjuangan di Lampung, Parosil berdalih bahwa kegiatan itu merupakan kegiatan internal Nahdlatul Ulama yang tertutup. Bahkan disebut bahwa tidak ada peserta yang membawa handphone dalam acara. Nah ini aneh ini. Ini kembali dipertanyakan. Kalau Parosil ini warga NU, dia bicara seperti itu, ini sudah offside, ya, sudah melewati kewenangannya. Tapi kalau Parosil ini bukan warga NU, tapi bicara melarang-larang ke NU, ini bukan offside lagi ini. Ini penonton ikut main, kemudian nyalah-nyalahin pemain. Kacau kali. Waduh, Pak Hasto gimana ya anak buah kamu ini? Pertanyaan saya gini, bisa benar itu videonya ya? Karena ini kan internal loh. Tuh berarti benar. Bantahannya dia mengatakan ini internal, harusnya tidak tersebar. Ya nggak bisa gitu lagi hari ini bro. Seluruh peserta tidak bawa handphone. Aduh, ini tanda tanya saja siapa yang mulai ya. Namanya politik. Saya kalau ngomong di mana-mana kan tegas. Bolehlah direkam. Pasti ada yang ingin menghancurkan saya. Ini jelas kegiatan tertutup internal Nahdlatul Ulama. Anda. Ini bukan bantahan nih. Yang Anda sampaikan itu benar. Dan apa yang Anda sampaikan itu ya, itu sudah dibantah oleh pengurus NU-nya bahwa NU tidak begitu. NU ada di mana-mana, silakan masuk ke semua partai tanpa kecuali. Nggak ada kecuali-kecuali seperti yang Anda bilang itu. Aduh, dalam kesempatan itu ex Bupati Lampung Barat tersebut menjelaskan tidak berniat menjelekan partai lainnya. Ya tidak berniat tapi menginginkan orang tidak pilih itu, kan begitu. Dan juga saya tidak menjelek-jelekan, itu tidak ada. Saya sadar, saya tahulah itu partai sah, nggak mungkin saya jelek-jelekin. Karena begini, jadi selama ini Muhammadiyah itu kan identik dengan PAN, ya silahkan. Loh ya kalau PKS dia apalagi nggak bisa, nggak ada penjelasan tentang PKS, mereka bingung sendiri gitu. Kenapa nggak boleh masuk PKS? Ya ini mungkin Parosil sudah tahu bahwa kecenderungan
Prabowo hari ya, maksud saya Jokowi hari ini sudah ke Prabowo. Jadi makin kempes lah, PDIP ini makin mengecil lah. Walaupun partai terbesar tapi yang lain berkumpul, Anda sendirian. Nah, nggak sendirian banget sih, ada P3, tapi kan P3 kecil banget suaranya. Ini membuat limbung ini para pengurus PDIP mulai dari pusat sampai daerah. Sehingga gimana caranya agar bertahan lah minimal ya, tidak tergembosi terus-menerus. Nampaknya sih begitu kekhawatiran dari seorang Pak Rosil dan pengurus PDIP lainnya. Padahal tenang saja gitu. Kalau Anda merasa bahwa Ganjar itu memang yang terbaik, nggak usah panik. Tunjukkan saja prestasi Ganjarnya yang sebelah mana.